Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 23 Agustus 2023. Kita udah dapat beberapa data di perdagangan kemarin ya. Pertama soal penjualan rumah lama untuk Amerika Serikat yang trennya ternyata mengalami penurunan. Ini mungkin disebabkan karena berkurangnya power daripada orang-orang untuk membeli rumah, sehingga ya grafiknya mengalami penurunan. Mungkin juga karena ya tidak terlalu menarik untuk investasi di properti saat ini. Jadi ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Hari ini, dini hari tadi itu ada speech dari member Bowman ya, member FOMC Bowman. Ini salah satu anggota dari The Fed, ibu-ibu teman-teman. Jadi kemarin mereka pidato, kemarin dia pidato ya, dan lebih banyak sih berbicara soal developing untuk young people, untuk orang-orang muda yang sekarang lagi berusaha untuk bekerja, teman-teman, masuk ke dunia kerja ya. Apalagi dengan kondisi ekonomi yang pasca pandemi ini, bisa dibilang anak-anak muda sekarang sudah kembali trennya naik, teman-teman. Jadi tren anak muda yang bekerja makin naik. Ya karena tuntutan kehidupan ya teman-teman, dan ini ternyata positif karena meningkatkan yang namanya produktivitas daripada ekonomi. Ya anak-anak muda masih semangat, masih fresh ya teman-teman. Mereka bisa dibilang lagi giat-giatnya dalam hal bekerja ya, nggak terlalu banyak ngeluh dan lain sebagainya. Jadi trennya sekarang di Amerika Serikat adalah anak-anak muda lagi banyak yang masuk di masa-masa produktif mereka, sehingga ini bisa meningkatkan produktivitas dari perusahaan-perusahaan. Ini ya itu sih yang disampaikan, nggak terlalu ngefek ke market teman-teman. Kemudian data hari ini kita akan dapat lagi, ini kebanyakan data soal S&P Global, soal komposit PMI ya dari Inggris, kemudian Uni Eropa juga. Dari Amerika Serikat pun juga kurang lebih data-datanya sama. Ada data yang penting yaitu new home sales, kemudian crude oil inventory, sama crushing crude oil inventories. Jadi data soal inventory minyak mentah sama penjualan rumah baru, teman-teman. Itu yang penting dan berpeluang berpengaruh sama pergerakan dari market hari ini. Nah, di perdagangan kemarin, kita udah bahas ya di analisa kemarin, kalau teman-teman ngikutin, teman-teman kita udah bahas soal efek daripada kenaikan 10 years treasury yield daripada Bitcoin. Ini video sangat penting menurut saya karena kenaikan daripada obligasi jangka panjang yang berjarak 10 tahun ini, teman-teman, atau berdurasi 10 tahun ini bisa sangat-sangat berpengaruh sama market, terutama market-market high risk. Jadi kalau teman-teman udah nonton video kemarin, tentunya udah tahu kemana arah dari pergerakan market saat ini. Yaitu kalau yang belum nonton bisa dicek kembali video kita yang kemarin, keynote-nya Bitcoin Andre Greystone, cari aja di pencarian, nanti akan muncul video yang ini tanggal 22 Agustus. Itu dari beberapa data, kemudian ini ada beberapa project teman-teman. Oh iya, kemarin itu lagi seru-serunya ya, platform-platform berbasiskan dengan sosial media, teman-teman. Salah satunya kalau teman-teman ngikutin itu ada satu platform yang dekat banget sama Twitter yang bernama, nah ini namanya adalah Frenteh, teman-teman. Frenteh ini sebuah aplikasi terdesentralisasi ya. Jadi di apps daripada ya mereka bergerak di aplikasi blockchain, teman-teman, terintegrasi juga sama account yang dimiliki Twitter, teman-teman. Jadi kalau teman-teman login itu bisa pakai akun Twitter kalian. Di sini kita bisa membeli saham para orang-orang yang terkenal, teman-teman. Contohnya ya banyak lah teman-teman. Teman-teman bisa kayak beli saham gitu ya. Tapi hype daripada aplikasi ini menurut saya lumayan menyeramkan juga. Kalau kita lihat dari sisi negatifnya, teman-teman, aplikasi ini memberikan resiko kepada orang-orang yang mungkin asal-asalan beli ya. Asal-asalan beli, kemudian mereka ya bisa dibilang membeli harga-harga saham yang udah naik tinggi. Kemudian karena hype-nya udah hilang ya bisa jadi menyebabkan mereka akan sangkut ke depannya. Kalau mereka tidak cermat dalam hal menghitung. Serta itu banyak juga akun-akun scam yang mengatasnamakan saham ini, saham saham orang-orang terkenal. Padahal orang-orang terkenal itu nggak pernah bikin akun di Frente ini, tapi di
bikin namanya di sana teman-teman. Sehingga apa? Sehingga menimbulkan kemungkinan project-project scam. Jadi kalau teman-teman ada yang beli, teman-teman merasa wah ini bisa bikin cuan, ya nggak masalah teman-teman. Tapi hati-hati aja kalau teman-teman yang mungkin belum tahu ini project apa, ini sebuah sosial media apa, silakan di research kembali, jangan sampai teman-teman terjebak. Jadi ini menurut saya high risk sekali. Data dari ini data soal kebangkrutan perusahaan-perusahaan US ya, US corporate bank bangkrut di kisaran 2023 ini, teman-teman. Trennya meningkat dari sebelumnya di 2021, di mana trennya itu hanya ada di kisaran 256 dan mentok-mentok cuma sampai di 408. Sementara di 2022 trennya turun dari yang sebelumnya hanya 205 itu mengalami peningkatan ke 373. Nah, tapi di tahun ini, teman-teman, trennya mulai meningkat. Ingat loh, ini belum sampai di akhir 2023. Ini kita masih berada di pertengahan menuju akhir ya, teman-teman. Sekarang trennya udah di 402. Ini jauh meningkat daripada yang sebelumnya. Dan kemungkinan masih ada kemungkinan kenaikan jumlah perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Tentu saja ini dampak daripada kenaikan dari suku bunga The Fed yang sudah dinaikkan sampai 15 kali ya kalau nggak salah. Dan itu sangat-sangat membunuh para perusahaan-perusahaan besar ini. Sebelumnya kenapa datanya kecil? Padahal waktu itu COVID dan sempat lockdown ya. Nah kemarin itu kan dari Bank Sentral Amerika Serikat itu menguncurkan beberapa dana bantuan kepada perusahaan-perusahaan, teman-teman. Kemudian suku bunganya pun juga diturunkan serendah-rendahnya sehingga mereka bisa mereka bisa meminjam uang dengan sangat-sangat murah, dengan bunga yang sangat murah. Tapi sekarang kondisinya sudah berbeda, teman-teman. Suku bunga dinaikkan, otomatis perusahaan-perusahaan yang kemarin ini sudah kesulitan likuidasi, mau minjam di bank mikir. Kenapa? Karena ya bunganya terlalu tinggi. Selain itu juga banyak perusahaan-perusahaan yang masih merugi sehingga mereka tidak capable untuk meminjam uang lagi di bank, teman-teman. Sehingga mereka kesulitan likuidasi dan akhirnya ya terpaksa untuk tutup. Dan ini trennya meningkat. Nah, meningkatnya jumlah kebangkrutan ini berdampak sama yang namanya kemampuan daya beli, ekspor impor. Terus juga ketenaga kerjaan, tentunya pengangguran makin naik. Jadi data-data ini menurut saya cukup penting. Ini beberapa industri yang terdampak seperti di consumer, kemudian industrial, healthcare, finance, energy, consumer staples, kemudian information and technology, communication, real estate, material, dan utilities. Jadi datanya ini meningkat dan masih akan berpotensi untuk meningkat di akhir tahun nanti. Jadi teman-teman, saya himbau kalau teman-teman ada di market, waspadalah semua berita-berita kebangkrutan dan lain sebagainya, karena itu bisa berdampak apa yang namanya kepanikan dari market ya. Jadi lebih berhati-hati aja. Ini ada aplikasi baru nih, Decentralized Wireless atau DY Network ya, yang dikembangkan oleh World Mobile. Ini kayaknya pengembangnya nggak jauh-jauh daripada WorldCoin nih kayaknya teman-teman. World Mobile Token. Oh, ini aplikasi baru ya sepertinya, yang udah bisa diakses di Google Play Store. Oh, ini adalah aplikasi yang berpartner sama intelijen dari company, yaitu SingularityNet. Nama koinnya adalah AGIX, teman-teman. Jadi pantau nih, kayaknya AGIX dapat good news hari ini. Kemudian ini ada cerita atau berita dari Stellar. Stellar join di Bytecode Alliance untuk membantu mengembangkan WES alternatif EVM, Ethereum Virtual Machine. Stellar bergabung dengan grup industri untuk mengembangkan WES mesin komputasi alternatif menjalankan kontrak pintar. Ini tentunya bagus untuk fundamental daripada Stellar ya. Ada kerjasama dengan Bytecode Alliance. Kemudian dari berita yang lain, ya ini BlackRock kabarnya loss teman-teman. Kenapa? Karena hari ini Bitcoin ternyata mengalami penurunan ya, kerugian, kehancuran harga Bitcoin pra Bitcoin ETF. Argumen bahwa BlackRock memperoleh keuntungan dari Bitcoin yang lebih murah untuk peluncuran ETF tidaklah mudah dan bukan gagasan bahwa pemerintah menekan harga Bitcoin. Jadi memang kabarnya dari segi
apa namanya fundamental ETF Bitcoin ini bisa menjadi sebuah peluang untuk Bitcoin. Kenapa? Karena kalau perusahaan-perusahaan besar, ya contohnya BlackRock, kemudian Fidelity ya kemarin, Valkyrie dan lain sebagainya, itu akan meluncurkan yang namanya produk bernama ETF Bitcoin yang which is ini akan diregulasi oleh SEC, jadi ini tergolongkan sebagai saham gitu ya teman-teman, mirip kayak saham gitu tapi dalam menggunakan underlying dari Bitcoin. Nah, karena underlyingnya adalah Bitcoin, otomatis perusahaan-perusahaan besar ini wajib untuk mempunyai reserve berupa Bitcoin, sehingga meningkatkan adopsi daripada Bitcoin oleh perusahaan-perusahaan hedge fund ini, teman-teman. Nah, ini bisa menjadi sentimen yang positif, sekaligus negatif. Positifnya apa? Positifnya adalah perusahaan-perusahaan besar ini akan dapat momentum untuk melakukan akumulasi Bitcoin. Nah, ketika harga Bitcoin turun kayak gini, perusahaan-perusahaan ini bakalan punya kesempatan untuk membeli Bitcoin dengan harga yang lebih murah. Ya, jadi itu positifnya. Sehingga ya kalau adopsi dari perusahaan-perusahaan besar ini terjadi, ya otomatis harga Bitcoin juga akan lebih bagus ya sentimennya untuk jangka waktu pendek. Tapi jangka waktu panjang mereka punya kuasa untuk memanipulasi market, teman-teman. Jadi itu negatifnya. Ya, karena yang namanya ETF itu nggak cuma bisa di long atau beli kayak di market spot kita nunggu harganya naik, tapi juga bisa di short, teman-teman. Otomatis apa? Otomatis ya manipulasi akan lebih volatile lagi ke depannya. Itu sih yang teman-teman wajib untuk perhatikan. Kemudian ada bridge division re-emerged ahead to critical expansion debate. Ini berita soal gonjang-ganjingnya bridge, teman-teman. Perpecahan bridge muncul kembali menjelang perdebatan kritis mengenai ekspansi. Jadi di perdagangan kemarin itu memang ada pertemuan, akan ada pertemuan teman-teman, akan ada pertemuan dari anggota-anggota bridge. Ya, ini dari Brazil, Rusia, kemudian I-nya India ya India, C-nya ini pasti C-nya S-nya ini ya South Africa teman-teman. C-nya ini kalau nggak salah Korea ya. Nah, itu teman-teman, perusahaan-perusahaan ini akan bertemu. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah untuk membicarakan soal ekspansi ekonomi ke depannya. Ada beberapa kabar nih yang mengatakan bahwa Rusia nggak datang, teman-teman. Ini berita dari kemarin ya, dari CNN Indonesia, katanya Vladimir Putin ogah datang menghadiri bridge di Afrika Selatan, teman-teman. Karena mungkin masalah keamanan ya. Masalah keamanan nggak datang. Sementara itu dari mana beritanya? Dari Presiden Xi Jinping katanya datang, teman-teman, dari pertemuan ini dan beberapa petinggi-petinggi penting yang masih dalam kesulitan ekonomi atau bermasalah itu masih sedang ditunggu untuk saat ini. Jadi nama-nama negara yang sudah pasti datang itu ya tuan rumah mereka, South Africa, Brazil, India, itu udah konfirmasi datang. Nah, karena ada beberapa penambahan jumlah anggota, tentunya masih ditunggu nih teman-teman untuk keputusannya kapan dia bakalan datang, kapan enggak. Nah, sebenarnya sih poinnya itu yang ini teman-teman. Ini adalah poin penting untuk pertemuan dari bridge ini. Ini aku coba translate ya teman, karena kalau diterjemahkan takutnya salah menerjemahkan. Nah, ini kita coba buat translate ya teman-teman. Jadi bridge tetap merupakan kelompok yang berbeda, mulai dari China, ekonomi terbesar kedua di dunia, hingga Afrika Selatan, negara kecil yang merupakan perekonomian paling maju di Afrika. Rusia ingin menunjukkan kepada Barat bahwa ia masih memiliki teman, tapi India semakin menjangkau Barat. Jadi India ini semakin dekat sama Barat ya teman-teman. Karena China sendiri saat ini ekonominya lagi kurang begitu bagus. Banyak perusahaan-perusahaan seperti Tesla, kemudian apa namanya Apple, itu rata-rata sudah mau ekspansi ke India. Kenapa? Karena India punya bonus demografi yang besar. Selain itu, orang-orang India dikabarkan sangat fasih sama yang namanya teknologi. Banyak proyek-proyek kripto yang ada di India. Itu bisa menjadi sebuah tolak ukur bahwa orang-orang India itu canggih dalam hal teknologi.
teman-teman. Meskipun ya teman-teman mungkin lihat beritanya kesenjangan di sana sangat tinggi, tapi orang-orang pintar di sana itu sangat banyak juga. Sehingga India ini dekat banget sama yang namanya Barat sekarang. Investasi mereka akan banyak masuk, teman-teman menggeser posisi dari China yang mulai kayak kesulitan nih karena masalah deflasi dan juga krisis properti di sana. India dan Cina secara berkala bentrok di sepanjang perbatasan. Jadi ini masih ada sengketa ya di sana. Menambahkan tantangan dan juga pengambilan keputusan dalam kelompok dalam mengenalkan konsensus. Berbicara kepada wartawan Washington, pada hari Selasa, penasihat keamanan Nasional Global Putih Jake Sullivan mengatakan ia tidak melihat BRICS berubah menjadi saingan geopolitik Amerika. Ini adalah kumpulan negara-negara yang sangat beragam dan juga dengan perbedaan pandangan tentang isu-isu yang kritis. Ekspansi telah lama menjadi tujuan Cina, berharap bahwa keanggotaan akan lebih luas memberikan pengaruh pada kelompok yang sudah menampung sekitar 40% populasi dunia dan perempat seperempat dari produk domestik bruto mereka. Rusia juga ingin memperluas keanggotaan mereka, sementara Afrika Selatan menyuarakan dukungan terhadap gagasan pada pertemuan dengan Xi Jinping ya. Para pemimpin BRICS akan mengadakan retreat mini makan malam pada Selasa malam. Jadi malam malam ini ya kalau nggak salah waktu di sana teman-teman. Dan cenderung membahas kerangka kerja dan juga kriteria untuk penerimaan negara baru. India mewaspadai dominasi Cina yang telah memperingatkan terhadap ekspansi yang terburu-buru. Niat positif, pikiran terbuka, kata menteri dari Vinaj Quatra, teman-teman. Pada hari Senin. Brazil sementara ini khawatir dengan perluasan BRICS akan melemahkan pengaruhnya. Meski Lula menegaskan kembali keinginannya pada hari Selasa melihat negara-negara Tenggara Argentina bergabung pada blok tersebut. Jadi negara-negara ini yang digadang-gadang sebagai saingan daripada Amerika, saingan daripada Uni Eropa, ternyata menurut analis itu belum kompak, belum solid ya. Mereka tidak lebih dari sekumpulan negara yang memang punya kepentingan masing-masing yang masih membutuhkan waktu untuk persatuan negara ini sebelum menjadi sebuah ekosistem yang kuat, teman-teman. Menurut saya ini bakalan banyak struggle-nya juga ya, teman-teman. Karena dari geografis mereka berbeda, kemudian range mereka sebagai negara maju dan negara berkembang itu ada ya kan. Brazil termasuk negara berkembang, kemudian mereka harus kompak nih sama misalkan Cina yang memang negara maju ya kan. Jadi ini ada gap di sana dan mungkin pembahasannya bakalan cukup panjang dan juga ya ini ditulis sih di sini udah mulai goyah ya untuk ekspansi yang mereka lakukan. Kemudian ini ada Chinese official pejabat Cina teman-teman dikabarkan itu masuk penjara karena Bitcoin mining sama korupsi. Ya ini ada sekitar ya udah tahu Cina melarang ya teman-teman, tapi masih juga melakukan mining ya kena penjara sih. Ya itu dari beberapa news dan juga data. Sekarang kita akan cek mungkin dari gini ya, dari pergerakan chart ya teman-teman. Bitcoin hari ini tertekan ya seperti yang kita udah sampaikan kemarin. Saya sendiri masih melihat potensi Bitcoin untuk kembali tertekan menuju level supportnya teman-teman. Target saya sih ke 23 ribuan something. Ya di sana ada level support yang menurut saya cukup oke lah untuk pergerakan Bitcoin. Dia on running ke wave 5. Tapi sepertinya kalau kita melihat dari posisi RSI saat ini udah berada dalam level jenuh jual teman-teman. Dengan volume perdagangan yang lumayan tinggi, Bitcoin hari ini terkoreksi kembali ke kisaran level 25.700. Ekspektasinya sih ada sedikit rebound kecil yang terjadi pada Bitcoin sehingga ya trennya bisa kembali naik dulu teman-teman untuk running ke wave 4. Ya di sini ada wave 4 yang menurut saya cukup potensial untuk tercapai dengan target mungkin kisaran level 27.700 sampai 28.000. Nah, kalau dari makroekonomi saya melihat kenaikan daripada yield dari US dollar ini sangat-sangat berdampak sama yang namanya aliran dana ke emerging market, ke aliran-aliran ke apa namanya saham-saham negara-negara berkembang, kemudian termasuk Bitcoin. Bitcoin likuidasinya jelas akan semakin lama semakin turun. Volume perdagangan di perdagangan kemarin pun juga sudah turun. Even kita udah masuk ke bulan ya minggu yang baru teman-teman. Senin, Selasa itu
level-level atau hari-hari yang sangat krusial terhadap peningkatan volume. Tapi kemarin ternyata Bitcoin nggak terlalu ngaruh. Jadi bisa dibilang volume Bitcoin sekarang lagi rendah-rendahnya. Jadi hati-hati sama volatilitas dari market. Kalau menurut saya tren daripada Bitcoin saat ini adalah ongoing untuk koreksi, teman-teman. Tren koreksi atau tren penurunan jangka pendek. Ekspektasi saya ya Bitcoin nggak akan turun dalam-dalam banget. Tapi kalau kita compare sama altcoin, ini beda cerita. Altcoin memang sangat-sangat tertekan. Bitcoin dominance menguat, disertai dengan indeks dolar yang cenderung masih ada kemungkinan untuk menguat. Kemarin indeks dolar kembali menguat. Dan ini sudah cukup untuk memberikan tekanan terhadap Bitcoin, teman-teman. Dan ya menurut saya market masih akan terus menjalani fase koreksinya seperti saat ini untuk beberapa hari ke depan. Jadi prepare aja untuk itu. Saya rasa Bitcoin masih akan berpeluang untuk mengalami koreksi, teman-teman. Jadi jangan terlalu FOMO untuk posisi sekarang. Manfaatkan kalau ada momentum dia dump, teman-teman mau cicil barang, carilah koin-koin yang bagus, fundamentalnya bagus, dan juga punya prospek untuk kedepannya. Rata-rata koin altcoin pada tertekan ya. Yang parah-parah kayak Solana itu parah. Matic ini udah turun sangat-sangat dalam Matic, teman-teman. Kemudian Luna Classic, PP, kemudian Filecoin, dan koin-koin yang nggak punya fundamental juga turun lumayan sangat signifikan sih di perdagangan hari ini. ARB ini ada unlock, dia agak turun juga ya, teman-teman. Ya itu sih dari saya buat Bitcoin. Saya rasa untuk jangka waktu pendek, jangka waktu menengah, trennya masih bakalan koreksi. Dari RSI kalau kita perhatikan ini udah mulai ada bullish divergence ya dari pergerakan dari Bitcoin sendiri. Ekspektasinya akan ada kenaikan nih. Tergantung dia capai level bottom sampai mana. Apakah Bitcoin bakalan ngetes kembali level 25 ribunya nanti sebelum diakinya menguat, ya bisa jadi seperti itu, teman-teman. Tapi dari RSI udah menunjukkan tren yang positif disertai dengan volume smart money yang kosong, which is ini retail semua ya. Kayaknya smart money udah pada shift money mereka cari ke tempat-tempat yang aman, mungkin itu ke obligasi, mungkin saja teman-teman. Beberapa mungkin mereka masih save cash juga ya, karena melihat dolar yang juga menguat, ya lumayan lah kita simpan di cash ya kan, naik ke harga apa namanya, harga dolar naik, keuntungan mereka juga naik sebelum mereka nanti memutuskan untuk banjirin lagi market dengan likuidasi. Ya gitu aja pembahasan buat Bitcoin, semoga bisa bermanfaat, teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman boleh langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk update informasi kalian yang terbaru ya, teman-teman. Kita selalu update di komunitas Telegram. Buat teman-teman yang mau join, bisa langsung aja join, linknya di kolom deskripsi. Kemarin kita juga wanti-wanti ya soal ya bank-bank yang ada di Amerika Serikat, termasuk JP Morgan pun juga tidak lepas dari yang namanya kondisi yang semakin memburuk dan berpeluang untuk, ya peluangnya kecil tapi berpeluang, teman-teman. Jadi waspada. Gitu aja akhir kata saya, Andre. Makasih.